menangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia. Umat Islam, masyarakat pribumi itu tentu tidak akan memahami bahaya hadramautism kalau tidak mempelajari teori atau membedah ideologi hadramautism dengan teori yang tepat. Utsman bin Yahya, Lutfi bin Yahya, semuanya itu melakukan peran yang berbeda-beda. Makanya kita kadang-kadang janggal. Mengapa sama-sama Ba'alwi? Ada yang peran lembut, ada yang peran seperti Rizik Syihab, ada yang peran kayak Hani yang tatoan itu. Ada yang masuk di politik, ada yang masuk di politik, pemerintahan, TNI Polri. Ini nggak bisa terdeteksi. Tidak akan bisa terdeteksi oleh kiai-kiai kita. Apalagi kiai-kiai kita yang hanya husnudzon, orang Yaman melakukan kesalahan dalam aktivitas keberagamaan itu kayak ada pembenaran, ada pemakluman. Tapi kalau di luar orang Yaman itu dibesar-besarkan salahnya. Itu sudah aja sejak Yahudi sama. Kalau era Yahudi itu kan suka nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Beberapa ketua PCNO, beberapa rois NO di PCNO itu pada yang kenal saya pada nelpon. Karena satu alma mater pesantren misalnya, pada nelpon. Iya, saya sekarang udah nggak yakin. Saya katakan, ayo kalau gitu podcast. Jangan tuh kiai besar. Tapi berani ya? Nggak berani. Kiai Haji Ubaidillah bin atau Ubaidillah non Ba'alwi. Ubaidillah non Ba'alawi. Jelas ini putranya Yai Ahmad Tamam Munji. Alhamdulillah beliau akan menyampaikan kepada kita tentang perlawanan, yaitu melawan hegemoni ideologi hadramautism yang sudah menguasai berbagai macam aspek budaya spiritual yang ada di Indonesia. Beliau yang paling berani. Saya malah justru belum banyak memiliki modal materi seperti yang beliau kaji, teliti selama ini. Monggo Yai. Ideologi hadramautism itu diambil dari istilah hadramaut. Ism itu sebenarnya sebuah aliran. Istilah ini bukan istilah baru dari saya, Kiai. Istilah ini dimunculkan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau mengkritisi ideologi ini karena ada logika mistika yang dibangun oleh orang-orang Yaman dengan istilah ideologi hadramautism itu. Logika mistika yang mereka bangun itu adalah perspektif sesuatu yang mistik yang dirasionalkan, yang dinalar-nalarkan. Karomah tapi justru malah khurafat. Khurafat dibungkus dengan istilah karomah. Padahal sebenarnya khurafat. Tapi mereka mengistilahkan dengan istilah karomah. Padahal khurafat. Dan itu banyak dibahas oleh Kiai Nur Ikhya. Dan banyak hal yang sebenarnya sangat tidak rasional, tapi seolah-olah itu pengetahuan yang rasional. Itu belum terasa kalau belum dibongkar dengan model dialektika kita yang betul-betul berbasis nalar sehat dan berbasis kajian aturos maupun berbasis kajian riwayat terkait dengan teks kewahyuan maupun teks kenabian. Jadi begini Kiai, umat Islam, masyarakat pribumi itu tentu tidak akan memahami bahaya hadramautism kalau tidak mempelajari teori atau membedah ideologi hadramautism dengan teori yang tepat. Pasal-pasal itu. Ada dua teori yang menarik. Apabila kita kaji, kita akan memahami betul. Oh iya, sebenarnya masyarakat Yaman ini sedang menerapkan ideologi hadramaut yang targetnya adalah untuk menghegemoni masyarakat pribumi. Nah, dari mana teori itu bisa kita pahami sehingga kita bisa membedah ideologi hadramautism? Sebelum saya membahas ini, saya perlu disclaimer dulu. Kajian saya ini sebenarnya bukan karena kebencian. Dikatakan melawan ya melawan, tapi dalam konteks perlawanan yang ilmiah, dalam konteks mengkanter wacana. Harus ya. Wajib itu ya. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan ekstremis, tapi gerakan counter wacana. Bagaimana kita bisa membongkar logika mistika
yang diciptakan oleh masyarakat Yaman untuk menguatkan ideologi Hadramautism, sesuatu yang tidak dinalar-nalarkan, sesuatu yang tidak karomah, padahal itu khurafat tapi dikaromah-karomahkan. Nah, kita bisa membaca itu dari dua teori, Kiai, yaitu teori Michael Foucault. Kita akan bisa memahami secara garis besar dari teori ini. Masyarakat Yaman, coba publik renungkan apa yang saya sampaikan ini. Itu mereka sebenarnya sedang membius kita melalui cara memproduksi ilmu pengetahuan dalam relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan yang sudah mereka bangun melalui Osman bin Yahya, melalui pemerintahan Hindia Belanda. Memproduksi ilmu pengetahuan, contohnya membuat fatwa siapa yang melawan pemerintahan Hindia Belanda, padahal dia kolonial, tapi dikatakan pemerintahan yang sah menurut Osman bin Yahya. Penjajah kok dikatakan pemerintahan sah, itu gimana? Tapi karena dia itu dapat legitimasi dari Hindia Belanda dan dia memproduksi ilmu pengetahuan, seolah-olah dia itu berbicara atas dasar teks kewahyuan, atas dasar teks kenabian, dengan mengeluarkan fatwa siapapun yang melawan pemerintah Hindia Belanda itu adalah bugot dan pembangkang, dan itu sah untuk diperangi oleh penguasa yang dianggap sah, ditumpas. Dan anehnya pemerintah yang dianggap sah itu adalah Hindia Belanda. Berbalik dengan Bahasim Asari mengatakan Hindia Belanda itu adalah penjajah, melawan mereka adalah jihad fisabilillah. Di satu sisi, di sisi lain Osman bin Yahya mengatakan Hindia Belanda itu pemerintahan yang sah, dan melawan pemerintahan Belanda itu bukan jihad fisabilillah, tapi haram bugot. Nah, ini kan bentuk pengetahuan yang diciptakan untuk membangun hegemoni masyarakat Nusantara. Masyarakat pribumi itu kan masyarakat tek. Kita semua ini kan masyarakat tek. Sesuatu apa yang kita lakukan ini kan bermula dari tek. Tek kewahyuan, tek kenabian. Maka bagaimana kita mengartikulasikan, mengkompromikan tek ini dalam ruang kehidupan sosial kita. Kita ini semua dimulai dari tek. Kebanyakan Indonesia, bahkan dunia, itu bermula dari tek. Pengalaman-pengalaman yang di luar tek itu adalah pengalaman-pengalaman liar, tidak tertata. Dan peradaban kita ini juga dimulai dari tek. Peradaban dunia ini dimulai dari tek. Tek kewahyuan yang dibawa oleh para nabi, dibawa oleh para penerusnya. Dan Osman bin Yahya membuat tek yang menyesatkan dengan menganggap pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah yang sah. Itu kan bentuk memproduksi ilmu pengetahuan. Dan ini kondisional. Targetnya adalah Hadramautism itu, ideologi Hadramaut. Tidak peduli yang mereka dukung adalah Hindia Belanda. Dan bisa berubah dalam konteks Tuan Lutfi bin Yahya yang leluhurnya membuat fatwa melawan pemerintah Hindia Belanda adalah bugot. Padahal saat itu yang melawan adalah petani dan mursyid tarekat, kasus Cilegon. Nah, tapi oleh Tuan Lutfi bin Yahya justru memilih mengambil alih Osman bin Yahya ya. Iya, Habib Lutfi yang penerusnya. Penerusnya justru berbalik, melakukan gerakan melalui tarekat. Oh, berarti diteruskan oleh generasi dua generasi setelahnya. Perubahan fatwa, perubahan produksi ilmu pengetahuan itu tergantung pada konteks saat menguntungkan ideologi Hadramautism. Saat era Hindia Belanda yang menguntungkan ideologi Hadramautism adalah membuat fatwa melawan pemerintah Hindia Belanda adalah bugot. Tapi saat pasca kemerdekaan yang menguntungkan ideologi Hadramautism adalah mendukung tarekat. Osman bin Yahya, Lutfi bin Yahya, Osman bin Yahya zaman Hindia Belanda mengecam gerakan tarekat, tapi Tuan Lutfi bin Yahya merangkul, bahkan mengambil kekuasaan di tarekat, di Jatman ini. Lah, mengapa kok bisa berbeda padahal satu marga, sama-sama Hadramautism? Karena untuk kepentingan ideologi. Yang penting untuk keberlangsungan ideologi Hadramautism.
Jadi kontekstual. Sama di era di ini Robito Alawiyah, mereka menciptakan nasab-nasab, mengabsahkan nasab seolah-olah itu adalah mereka adalah cucu Nabi. Karena apa? Karena masyarakat Nusantara ini paling mencintai Nabi. Nah, untuk menghegemoni, menguasai masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara ini, ya harus mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, akhirnya mereka melegitimasi keberadaan mereka sebagai cucu Nabi melalui legitimasi Robitoh. Lagi-lagi ini adalah kepentingan Hadromotism, eksistensi dan keberlangsungan Hadromotism, sesuai dengan konteks yang ada, tidak memperdulikan konteks Hindia Belanda mengecam Torekoh, konteks kemerdekaan justru menguasai Torekoh, dan juga menguasai membuat lembaga Robitoh. Di situ ada Maktab Daimi yang memproduksi nasab, dan itu juga dalam konteks untuk ideologi Hadromotism. Semuanya mengarah. Semua mengarah kepada kekuatan ideologi Hadromotism. Bagi yang ceramah-ceramah juga ideologi Hadromotism. Nah, makanya kita kadang-kadang janggal. Mengapa sama-sama Ba'alwi mereka itu kok tidak berbeda? Semuanya itu melakukan peran yang berbeda-beda. Ada yang peran lembut, ada yang peran seperti Rizik Syihab, ada yang peran kayak Hani yang tatoan itu, ada yang masuk di politik, ada yang masuk di politik, pemerintahan, ada yang masuk pemerintahan, TNI Polri. Itu targetnya adalah penguatan ideologi Hadromotism. Kalau Antonio Gramsci itu kan punya teori, Kiai, mempertahankan kekuasaan tidak melalui kekerasan, tapi melalui konsensus, melalui ideologi, dan melalui budaya. Ini yang nggak bisa terdeteksi. Tidak akan bisa terdeteksi oleh kiai-kiai kita. Apalagi kiai-kiai kita yang hanya hanya husnudzon atau basisnya basis kitab. Mereka itu banyak kiai kita itu yang asik dengan membaca kitab, tetapi berhenti pada teks. Teks kitab yang dibaca tanpa mempertimbangkan kepedulian terhadap manusia yang lain. Apakah jamaah ini sedang mengalami masalah atau tidak mau tahu, yang penting baca kitab. Padahal masyarakat kita ini mengalami masalah. Masalahnya apa di masyarakat kita? Mereka dihegemoni, tapi nggak peduli. Nggak peduli. Mereka di nomor 3 kan sebagai kelas nomor 3. Jangankan mengungguli Habib, setara saja nggak boleh. Apalagi mengungguli. Ini kan sebenarnya sedang menciptakan hegemoni kelas. Termasuk tadi menciptakan pengetahuan versi Hadromaut sesuai dengan konteksnya masing-masing. Targetnya adalah ideologi itu menguat. Tapi alhamdulillah ada catatan saya, Kiai. Ideologi Hadromotism itu sekarang ini sejak 3 tahun terakhir ini itu sudah mulai terdeteksi oleh orang-orang tertentu. Kalau di era Gus Dur sebenarnya sudah terdeteksi. Pak Karno dulu ya? Kalau di luar NU dari Pak Karno. Pak Karno sudah mendeteksi ada ideologi Hadromotism. Sebenarnya kritik terhadap Islam Sontoloyo dalam konteks orang yang mengaku Islam tetapi sebenarnya Islam sebagai baju. Tidak ada bedanya orang yang mengadakan sholawat, tapi sebenarnya itu hanya bungkus. Aslinya mereka ingin mengadakan konser untuk memproduksi pengetahuan tentang arti pentingnya Hadromaut. Contoh produksi pengetahuan mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini kan produksi pengetahuan yang menyesatkan. Tapi sebenarnya ini membangun ideologi Hadromaut. Masa Habib Rizik gurunya NU? Ini yang mengerikan, yang menggelikan. FPI itu anak kandung NU, dibina sejak Mbah Hasyim Asy'ari. Ini salah besar. Orang semua tahu Mbah Hasyim Asy'ari belum ada FPI. Sama lagi ya yang paling ganas ya, Yai Hasyim, bapaknya Habib Ali. Habib Ali ini punya anak Habib Lutfi ya. Yai Hasyim inilah, bukan Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim yang mendirikan NU. Ini kan memproduksi ilmu pengetahuan.
untuk menguatkan ideologi hadromotism. Contoh lagi, horeg itu kan sudah ada yang memfatwakan diharamkan. Tapi gantian horeg itu dipakai untuk sholawatan jadi halal. Ini kan sebenarnya bagaimana merubah sesuatu yang nggak pantas dipantaskan. Contoh lagi, saya pernah geli Kiai. Kebetulan peristiwanya terjadi pada keponakan Kiai Nur Eka sendiri. Ketika menjelaskan Neng Umi Laila tentang menjelaskan tentang tawasul, cara tawasul. Terus dikuanter oleh Buya Yahya. Seolah-olah penjelasan tentang tawasul yang dijelaskan oleh Umi Laila itu sesuatu yang tidak benar. Seolah-olah Buya Yahya itu mengatakan ini itu gimana. Padahal sistem tawasulnya Ba'alwi itu lebih parah. Ya Umar Muhdor. Ya misalnya. Ini kan sebenarnya menciptakan ideologi hadromatisme. Kalau di luar orang Yaman melakukan kesalahan dalam aktivitas keberagamaan, itu kayak ada pembenaran, ada pemakluman. Tapi kalau di luar orang Yaman itu dibesar-besarkan salahnya. Ini kan sebenarnya dalam konteks tidak memperdulikan fenomena peristiwa zaman apa. Yang penting di situ ada keberlangsungan ideologi hadromatisme yang dibungkus melalui proses habitus. Proses habitus itu adalah proses bagaimana membangun dialektika kebudayaan yang turun-temurun, yang bisa berlangsung tanpa ada penolakan-penolakan. Jadi orang Hadramaut itu dalam konteks ini Ba'alwi itu sangat fanatik dengan ideologi mereka, dan ideologi mereka itu sebenarnya dibangun atas dasar kenasaban. Makanya sebelum nasab ini kebongkar, pengetahuan yang diciptakan oleh masyarakat Hadramaut Yaman yang dalam konteks ini spesifik Ba'alwi itu tidak terasa. Tapi begitu nasab dibongkar, wah mereka itu kayak kaget. Basic dasar ideologi Hadramautisme itu adalah nasab. Karena jaringan genetika, genealogi kenasaban ini itu adalah hal mendasar untuk membangun ikatan ideologi Hadramautisme. Yang lainnya itu berkembang dengan sendirinya. Dan mereka selalu melakukan kontekstualisasi ideologi itu. Yang penting targetnya mereka yang sama-sama senasab ini kuat. Dan saya baca prinsip ideologi Hadramautisme itu prinsip kenasaban, ya. Dan ini sangat identik dengan masyarakat nahnu abnaullah wa ahibba'u. Yahudi itu. Dan sebenarnya perlawanan terhadap ideologi Hadramaut, kalau munculnya Ba'alwi kan muncul ideologi Hadramautisme. Tapi jauh sebelum muncul istilah ideologi Hadramautisme, itu sebenarnya ada ideologi berbasis kenasaban. Itu yang sudah dibongkar oleh Nabi. Makanya kalau dicari modeling, percontohan, perlawanan terhadap apa yang diusung dalam ideologi Hadramautisme yang sebelumnya sudah berkembang, teridentifikasi dengan ideologi Hadramautisme, modeling, percontohan, siapakah pertama kali yang ingin melawan ideologi Hadramautisme. Ideologi Hadramautisme itu kan setelah munculnya Ba'alwi, Kiai. Tapi idenya itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Ideologi Hadramautisme itu sudah ada sejak Yahudi yang mengusung tentang kenasaban. Lah, siapakah percontohan yang paling ideal untuk melawan ideologi yang diusung oleh orang-orang Hadramaut yang kemudian dinamakan dengan istilah ideologi Hadramautisme? Yang mengusung pertama justru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa laisal arabi wala ajami. Semuanya sama. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Ajam. Semuanya sama. Yang penting takwa. Nabi sebagai modeling yang luar biasa untuk melawan ideologi Hadramautisme. Tentu di era belum ada istilah Hadramautisme ini. Tetapi polanya sama. Dan selera terminologinya juga sama. Kalau era Yahudi itu kan suka nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Nah sekarang ini ideologi Hadramautisme juga diusung kembali dengan menamakan ahibba. Sebenarnya itu kan sebenarnya alam bawah sadar yang muncul. Nggak terasa. Oke, orang bertanya, apa sih arti sebuah istilah? Istilah nggak ada artinya apa-apa. Tapi historisitas istilah itu bisa menjadi satu core value
kesadaran alam bawah sadar, memori kita ini, yang membentuk kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun. Itu. Dan modeling atau percontohan yang luar biasa untuk melawan ideologi yang diusung oleh Hadramaut yang kemudian disebut ideologi Hadramautism. Yang kedua itu adalah Wali Songo. Wali Songo itu datang di Indonesia itu sudah tidak memperdulikan nasab. Putra-putranya boleh dinikah sembaur lah ya. Sembaur, boleh dinikah para keluarga raja, boleh dinikah petani, nikah siapapun. Makanya ada yang pesek itu agak aneh itu kalau Gus Muid masih bangir itu agak aneh itu. Jalur perempuan jalur laki-laki diakui. Ya, karena ini modeling percontohan yang luar biasa untuk melawan ideologi yang diusung oleh masyarakat Hadramaut. Nah, makanya Wali Songo itu melakukan pribumisasi Islam, akulturasi budayanya luar biasa. Bagaimana agama bisa didialogkan dalam konteks keberagaman di tengah keberagaman dan keanekaragaman ini luar biasa. Jadi modeling yang percontohan yang luar biasa untuk melawan ideologi yang diusung oleh masyarakat Hadramaut itu adalah Nabi Muhammad dan Wali Songo. Nabi Muhammad sampai Wali Songo. Founding fathersnya, pencetusnya adalah Gus Dur. Sampai berani mengatakan tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia. Kalau saya menerjemahkan, tangkap itu pengusung ideologi Hadramautism, lagi-lagi Hadramaut, lagi-lagi Hadramaut, lagi-lagi Hadramaut. Bahaya itu. Ini terjemahan saya. Nah, tapi kan kita bisa menerjemahkan itu secara menarik kalau kita memahami meaningful sense-nya. Apa yang tersimpan, makna yang tersimpan dari sebuah teks. Lah, makna yang tersimpan dari sebuah teks Gus Dur itu adalah bagaimana kita itu tidak perlu khawatir dan takut-takut melawan siapapun yang sedikit-sedikit nasab, dikit-dikit nasab. Habib Rizik berani ngata-ngatain Gus Dur dengan sumpah serapah dan mubahalah dan lain sebagainya. Itu karena dia merasa sebagai cucu Nabi. Nggak boleh lebih tinggi lagi. Harus menurut saya. Itu dia terlalu tinggi mengimajinasikan dirinya karena merasa sebagai cucu Nabi dan dia harus dapat privilege, kelebihan dan keutamaan, dan akhirnya di sana cara yang paling lembut untuk menghegemoni masyarakat Nusantara. Tapi Gus Dur nggak peduli, tangkap itu. Itu sebenarnya Gus Dur menjadi pelanjut dari modeling tadi itu sebagai bapak pertama yang berani menegur Pak Alwi. Tapi secara sekilas nih, kalau nggak diteliti sampai mendalam lebih seperti yang jenengan lakukan ini, kemungkinan Gus Dur itu salah. Gus Dur salah. Dulu orang hanya diam aja karena satu sisi Gus Dur cucunya Mbak Hasyim Asy'ari, semuanya hubungan sama Gus Dur. Di sisi lain orang masyarakat Nusantara memahami Rizik Syihab adalah cucu Nabi. Sehingga dianggap dialog biasa aja. Itu. Lah, kemudian ada penerus-penerus ini Kiai. Yang setelah Gus Dur ini luar biasa. Jangan nomor satu jangan. Saya ini peneliti dari sisi filosofi. Saya ini penelitinya ya, jenengan dosen filsafat dari nomor satu jenengan dari sisi filosofi. Ada ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh Hadramautism untuk membentuk relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Saya katakan relasi kuasa yang tidak seimbang karena apa? Karena Hadramaut ingin di atas. Jangan ada kesetaraan, jangan ada keadilan, jangan ada kemanusiaan. Dalam posisi apapun, orang pribumi itu harus di bawah Mbak Alwi. Kalau mau menikahi Mbak Alwi, putri-putri Mbak Alwi harus mengembalikan keperawanannya. Ini kan kurang ajar ini ya. Sangat bukan sangat. Bahkan Wali Songo aja dikatakan muridnya Abdullah Al-Haddad misalnya dan lain sebagainya. Ini kan memproduksi ilmu pengetahuan dan luar biasa itu. Dan mereka menciptakan konsensus ideologi dan budaya yang ditangkap dalam memori para muhibbin. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh seolah-olah kehadiran Mbak Alwi dan apa yang dikatakan itu sudah ada konsensus. Makanya dia jangan heran Kiai kalau selalu menemukan sebuah istilah, Kiai ini aja percaya Habib, Kiai ini aja enggak, mengapa kamu tidak? Seolah-olah dia itu memborong konsensus masyarakat ulama-ulama Nusantara untuk mengabsahkan keba'alwian para dzurriyyah Ba'alwi sebagai cucu Nabi.
Ini kan luar biasa. Itu namanya memaksakan cinta. Memaksakan cinta. Mereka menciptakan konsensus. Nah, cinta buta. Padahal Kiai, mengapa orang di Jazirah Arab kok percaya Ba'alwi itu cucu Nabi atau paling tidak membiarkan? Karena mereka punya anggapan mereka itu telah diesbat dengan surah wal istifadhahnya Muslim Nusantara. Mengapa? Karena Muslim Nusantara itu kan Muslim terbesar dunia. Kalau mereka punya anggapan Muslim terbesar dunia pun mengakui Ba'alwi adalah cucu Nabi, mengapa sih kita orang Jazirah Arab mempermasalahkan? Maka kita nggak perlu mempermasalahkan. Mereka melemparkan wacana ke kita melempar menunggu mereka saling menunggu. Makanya sekarang ini berbeda Kiai. Begitu Kiai Imad mengkaji kenasaban dari perspektif kajian kenasaban 550 tahun, abad mereka ahistoris. Dari perspektif kajian sejarah yang dilakukan oleh Kiai Nur Ikhya 650 abad. Dari kajian nasab 5 abad setengah, dari kajian sejarah 6 abad setengah. Dari kajian filologi sama sekali tidak nyambung. DNA zong, nol. Artinya apa? Ini mereka nggak mau tahu tentang itu. Karena dianggap masyarakat Nusantara ini masyarakat Muslim terbesar saja mempercayai. Dan yang diusung, yang dijadikan iklan kalau Ba'alwi itu cucu Nabi itu adalah Wali Songo. Kami keluarga Wali Songo dan Wali Songo itu dirah Nabi. Masa kalian nggak percaya saya sebagai cucu Nabi? Nah, jadi Wali Songo dan masyarakat Muslim terbesar dunia ini jadi legitimasi Ba'alwi sebagai cucu Nabi di kawasan Jazirah Arab. Tapi menjadi persoalan sekarang ini, mereka sudah nggak percaya. Mengapa? Karena masyarakat Nusantara sudah secara 80% bangkit kesadarannya tidak mengakui Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Makanya sekarang Yaman mau mulai bicara, Arab mulai bicara, semuanya mulai bicara. Kecuali yang ada bau-bau Ba'alwi di luar negeri, mereka mempertahankan itu. Yang Oman kemarin yang sempat kita lawan. Tapi begitu masyarakat Nusantara ini meragukan bahkan merungkat, wah sudah selesai. Karena legitimasi Ba'alwi sebagai cucu Nabi itu justru di Nusantara ini. Senjata mereka tetap ngeklaim Gus Najwa mendukung saya. Itu mereka membangun konsensus ya namanya. Jadi mereka ciptakan konsensus seolah-olah ada kesepakatan masyarakat Nusantara. Kayak ini membeat, kayak ini membeat. Logika orang mempertahankan nasab itu kan seperti harus dari keluarganya sendiri, Kiai. Masa iya Kiai Nur Ikhya meyakinkan kenasabannya kepada orang lain harus mengatakan kata orang saya itu nasabnya ini, kan jadi lucu. Siapapun orangnya yang dijadikan legitimasi itu. Jadi Ba'alwi ini lucu melegitimasi kenasaban Ba'alwi sebagai cucu Nabi, tapi mengusung pendapat kiai ini. Kurang pede lah menurut saya ini. Selain kurang pede, mereka itu kayak ini. Sebenarnya dia sendiri sudah tidak percaya nasabnya sebagai cucu Nabi. Untuk meyakinkan mereka sendiri pakai orang lain. Jadi kalau mereka tidak bisa mempertahankan kenasabannya sebagai cucu Nabi, harus melalui katanya-katanya, harus melalui jubir-jubir muhibin sekarang ini misalnya, itu artinya mereka sudah nggak percaya nasabnya sebenarnya. Mereka hanya percaya melalui sebuah konsensus, melalui konsensus. Jadi yang menciptakan Ba'alwi sebagai cucu Nabi itu masyarakat Indonesia sebenarnya. Diciptakan melalui konsensus yang dimulai glorifikasi dapat 9 itu yang sudah dibongkar panjang lebar itu. Selain melalui konsensus, melalui ideologi ya melalui ajaran Ba'alwi, Tarim itu begini, semua orang Tarim itu wali dan sebagainya. Ini kan bentuk ideologi yang menyesatkan. Dan yang dibongkar Kiai Ikhya seolah-olah sesuatu yang kurafat itu dianggap karomah. Ini kan ideologi Hadramautism itu sebenarnya ideologi, mohon maaf, rasis. Dan saya tidak salah mengatakan rasis. Contoh yang paling konkret kerasisan mereka adalah harus mengembalikan keperawannannya, menikahi Ba'alwi. Ini kan rasis, guys. Penghinaan menurut saya. Penghinaan. Itu kiai yang menikahi Habibah lah ya. Nah, kalau nggak kiai,
Misalkan orang biasa atau santri, kiai saja begitu, nggak diterima amal ibadahnya. Nah, terus orang-orang santri-santri. Jadi tanpa disadari mereka itu telah mempertahankan kekuasaan tidak melalui kekerasan tapi melalui hegemoni. Itu. Ada beberapa hal menarik Kiai, mulai runtuhnya hadromotisme ini kan 3 tahun terakhir ini Kiai. Dan masyarakat dunia udah nggak percaya karena sebenarnya basis kekuatan keabsahan Ba'alwi sebagai cucu Nabi itu Indonesia. Begitu Indonesia udah nggak percaya, dunia udah nggak percaya sekarang ini. Menunggu kita sebenarnya ya. Menunggu kita karena Indonesia itu kan malu Kiai, kalau 1000 orang mengatakan Ba'alwi cucu Nabi, kok saya sendirian mengatakan tidak. Itu kan saya sendiri juga down dalam konteks konsensus. Tapi begitu 1000 orang banyak yang meragukan, tinggal 20% yang percaya, jadi kita plong. Sekarang ini para kiai tidak mau terang-terangan membenarkan Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Itu karena mereka sudah terikat secara emosi Kiai. Nggak mau terang-terangan. Beberapa ketua PCNO, beberapa rois NO di PCNO itu pada yang kenal saya pada nelpon. Karena satu alma mater pesantren misalnya, pada nelpon. Iya, saya sekarang udah nggak yakin. Saya katakan, ayo kalau gitu podcast. Jenengan tuh kiai besar. Tapi berani ya? Nggak berani. Ya ini mental kita itu diuji. Karena kasihan merasa sudah akrab. Sama seperti ucapan Gus Dur dulu. Bangsa itu banyak penakut. Bangsa penakut. Ada beberapa menarik. Mulai runtuhnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap eksistensi hadromotisme setelah 3 tahun terakhir ini, tidak hanya Indonesia, masyarakat dunia sekarang ini. Nah, itu adalah ketika Habib Lutfi sudah tidak menjadi ketua Jatman. Dan kemarin sudah dibongkar awal mula Habib Lutfi jadi ketua Jatman itu kan Mutahar itu. Pasca Kiai Ahmad Mutahar. Kiai Ahmad Mutahar itu kiai saya Kiai. Beliau sangat sayang sama saya dan beliau punya putra namanya Profesor Abdul Hadi. Profesor Abdul Hadi ini yang ketua Dewan Mursid, dosen UIN, sekarang udah pensiun. Beliau ini adalah ketua Dewan Mursidin Indonesia yang ke PBNO mengusulkan pada PBNO bagaimana ada reformasi di Jatman dengan keterlibatan PBNO memfasilitasi proses perubahan ini karena ini sudah lama 4 periode seolah-olah di situ kok nggak ada perubahan, nggak ada regenerasi, akhirnya pindah ke Halwani. Itu penggerak Dewan Mursidin kan Profesor Dr. Abdul Hadi, putranya Kiai Ahmad Mutahar. Jadi saya itu jadi muridnya 2 tokoh besar Kiai Ahmad Mutahar, itu Kiai saya, ngajar saya, juga Prof. Abdul Hadi. Yang kemarin saya podcast sama putranya Prof. Abdul Hadi itu, Gus Haikal. Itu masih sehat ya? Profesor masih 72 tahun, masih seger. Nah ini dengan pergantian Mbah Lutfi bin Yahya dari Jatman menjadi tidak di Jatman, bahkan lebih tidak percaya lagi ketika harus membuat organisasi baru Jatman. Ini seperti puncak pembangkangan. Ada buktinya ya. Kira nanti nggak ada buktinya kan ini buktinya. Padahal sebenarnya ketika dulu para Habib mengatakan Torekoh yang asli itu adalah Torekoh Alawiyah, itu para mursyid sudah banyak yang nggak percaya. Karena silsilahnya beda ya. Silsilahnya beda dan mursyid-mursyid dulu itu kan sangat konsisten dengan Torekohnya itu. Cuman mulai terhegemoni setelah Habib Lutfi jadi ketua Jatman itu, mau tidak mau karena atas nama NO. Nah sekarang ini para mursyid, para generasi kemursidan itu yang menerima pesan-pesan dari orang tuanya itu kayak plong gitu ya, begitu kembali ke ketuanya Jatman, kembali ke ulama pribumi itu kayak plong. Dan ini menurunkan tensi atau kekuatan ideologi hadromotisme. Yang kedua ini ada hegemoni kultural yang diciptakan oleh Rizik Syihab.
melalui FPI itu, Kiai. Dan itu sangat menguat di era pasca reformasi, Pam Swakarsa kemudian FPI. Sebenarnya urutannya kan dari Osman bin Yahya di era Hindia Belanda kuat, kemudian melemah setelah merdeka karena fatwanya dia sudah nggak ada yang melegitimasi fatwanya Osman bin Yahya. Berganti di era kemerdekaan ini mau dideportasi oleh Pak Karno, tapi KN boleh karena dianggap sama Islamnya dalam perspektif kemanusiaan, kasihan sudah di Indonesia, ya sudah tetap di Indonesia. Dan mereka duduk manis di era kemerdekaan sampai sebelum reformasi, mereka itu baik loh. Dan kesadaran hegemoni kultural itu betul-betul sekarang ini dibongkar oleh Kiai Said Akil Sirot dengan mengeluarkan istilah Islam Nusantara. Nah, sejak munculnya Islam Nusantara itu kan orang yang tersinggung itu kan banyak dari Pak Ali kayak yang mengecam Islam Nusantara, dicaci-caci, Islam syirik, macam-macam itu. Tapi menarik, ini sedikit memberi sinyal untuk melakukan perlawanan terhadap Pak Ali. Karena yang nampak secara radikal ekstrim itu kan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Seolah-olah di situ merusak keberagaman. Begitu Kiai Said Akil Sirot membuat istilah Islam Nusantara, ada perlawanan luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga membongkar kedustaan nasab. Nah, ini kayak Imad. Kayak ketahuan setelah kajian nasab itu muncul itu kayak ketahuan. Dan itu menurunkan ideologi Hadramautism. Termasuk yang menurunkan ideologi Hadramautism lagi itu adalah ini ideologi. Mereka itu kan mengusung ideologi transnasional, ideologi yang tidak berbasis kearifan lokal wisdom. Itu adalah kayak Kiai Said Akil Sirot dan kawan-kawan aktivis NU itu, yang sekarang lebih menampakkan berpihak kepada Ba'alwi ketika nasabnya dibongkar. Padahal mereka itu ada sejarah yang sangat menarik untuk melakukan perlawanan terhadap ideologi transnasional. Ideologi transnasional itu diantaranya basisnya adalah basis Hadramautism, dan ini mulai runtuh. Kemudian lagi ada membongkar sistem kurafat Ba'alwi. Itu berkurang ideologi Hadramautism. Jujur aja yang saya tulis di sini yang melakukan adalah Kiai Nur Ikhya dan Gus Aziz Jazuli. Dengan juga sama. Ini punya pengaruh yang luar biasa dalam membongkar. Kalau ini kurafat bukan karomah. Mereka tetap saja mengatakan karomah, dibela-bela seolah-olah sesuatu yang kurafat itu karomah. Kalau nggak percaya ceramah-ceramah kurafat mereka, dikatakan nggak percaya pada Wahabi, pada karomah. Luar biasa. Dan banyak Kiai, termasuk melawan framing muhibbin, termasuk melakukan gerakan counter wacana sosial yang dilakukan oleh Gus Abbas. Setelah adanya PWLS itu kan ideologi Hadramautism mulai berkurang, memudar itu Kiai. Termasuk juga melawan glorifikasi melalui mimbar dakwah Ba'alwi. Itu setelah adanya perlawanan ini kan ideologi Hadramautism mulai turun. Dan ini dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar dan Kiai Syekhul Rijal. Ini luar biasa Kiai Syekhul Rijal. Baru tetapi sudah luar biasa. Tadi teleponan sama saya Pak Said di sini. Alhamdulillah. Dia cerita sebenarnya sebelum 3 tahun munculnya diskursus nasab, dia sudah dapat pesan dari abahnya. Abahnya kan Ba'atarekah dengan Kiai Ramli. Sudah cerita panjang lebar. Makanya kalau Kiai Syekhul Rijal sekarang mantep itu karena memang sudah ada akar pengetahuan yang sudah dibongkar oleh leluhur beliau. Jadi saya ingin menutup kajian ini, kita semua itu tidak akan paham ada pergolakan ideologi Hadramautism yang dibangun melalui reproduksi ilmu pengetahuan dalam relasi kekuasaan, yang diproduksi dengan mempertahankan kekuasaan tidak melalui kekerasan, yang diproduksi melalui konsensus, melalui ideologi, melalui budaya. Oh ini kalau kita amati betul, nampak sekali ideologi Hadramautism. Tapi kalau kita hanya baca kitab, apa adanya kajian fikih madzhabul arba'ah kita sampaikan, apa adanya kajian ilmu kalam dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari kita sampaikan, kajian tasawuf apa adanya kita sampaikan dari Al-Imam Al-Ghazali. Itu kita nggak terasa kalau hanya baca teks ini. Monoton aja. Karena memang kitab ini tidak mengajarkan bab melawan ideologi Hadramautism. Tanpa kita sadari padahal di sana ada sebuah
perjalanan pergerakan yang luar biasa, yang sangat hegemonik, menciptakan kelas yang sangat membahayakan kita. Kalau kita nggak segera bangkit, kasihan anak cucu kita, nggak punya ruang di Indonesia ini. Mereka sudah berani mengatakan yang lebih pantas belajar dengan Habib itu madzhab 4. Dan mereka hafalannya 7 juta. 7 juta. Ya mungkin hadis 1 tapi dibaca 7 juta kali. Ina malam lubinat, ina malam lubinat, pintu 7 juta kemungkinan satu hadis. Dan banyak sekali produksi-produksi itu. Termasuk Sayyidina Ali Hasan Husain Kanjeng Nabi belajar nahwu. Ini kan pada pengarangnya Maulid Simtud Duror ini. Habib Ali bin Muhammad bin termasuk Mi'raj 70 kali. Ini kan memproduksi sebuah konsensus sebuah budaya yang salah kaprah. Dan itu kalau kita amati, orang yang alim hanya membaca kitab untuk dirinya sendiri dan perspektif berhenti pada ilmu pengetahuan tanpa punya rasa kasih sayang terhadap kemanusiaan, mungkin nggak akan peduli ya. Nggak akan peduli. Padahal dampaknya terhadap kemanusiaan, keadilan, kesetaraan luar biasa. Makanya saya terang-terangan, saya melakukan ini itu bukan karena kebencian. Ada perspektif kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan yang keropos, ingin digerus oleh ideologi hadromautism. Kita tidak membenci mereka, tapi kita ingin melakukan counter wacana terhadap pergerakan ideologi hadromautism yang mengancam ilmu pengetahuan kita, mengancam peradaban kita, mengancam kebudayaan kita, mengancam kearifan lokal kita, dan banyak hal yang kita bongkar. Kalau mendistorsi semuanya, luar biasa, Kiai. Subhanallah. Nggak cukup dalam satu podcast ini. Alhamdulillah. Oke, karena ini sebenarnya kapan-kapan dilanjut lagi ya. Saya masih belum puas ya. Kuliah 1 jam itu belum cukup nih saya. 3 jam 5 jam itu baru puas saya. Apalagi narasumber dari seorang dosen UIN Wali Songo yang selama ini sebenarnya saya mohon maaf, saya nggak musuhin jenengan ya. 2 kali masalah buku terbitan UIN Wali Songo Semarang yang kami counter itu, di antara yang terakhir adalah The Living Wali Songo. Yang telepon saya mau semuanya teman karib saya kayak gitu. Nanti jika jenengan tersinggung, saya mohon maaf. Saya hanya itu tadi seperti menjan, bukan kedengkian, yang jelas Kiai Nur Ikhya membongkar itu kan tanpa izin sama saya, tidak berdasarkan saya yang nyuruh, semua berjalan secara alami. Nggak ada yang tanya, dari mana itu? Dari saya nggak ada hubungannya. Oke, saya berteman baik dengan beliau, tapi masalah ini penelitian pribadi saya, nggak ada hubungannya dengan beliau. Saya bilang begitu. Nah, ini saya itu selalu meneliti kemana-mana. Kok jenengan Universitas Al Azhar saya teliti juga, saya bilang begitu. Jadi hanya mengungkap kebenaran, bukan kebencian, tapi kepedulian. Seperti yang panjenengan sampaikan, ini masih sekarang. Bagaimana 50 tahun yang akan datang? Generasi setelah kita akan menerima beban yang sangat berat untuk sulit bangkit ya, untuk melawan ya, mumpung ya. Ini oleh sebab itu apa yang panjenengan sampaikan, ayo para kiai jangan hanya utun maca kitab hikam tok yo, oke lah, ayo baca kitab fikih Fathul Wahab, ada bab siasah ya, politik ya, hegemoni melawan hegemoni ideologi hadromautism yang jenengan sampaikan, baru kebuka nanti. Open minded lah, terbuka. Ya sepuh semua. Nggih. Jadi yang kami bongkarin itu ya, jenengan itu janjani Pak Alawi aslinya kalau ngikuti LBY waktu fotonya kan saya pajang mendekati Kiai Abdullah Zain. Itu biasa buatkan kopi ya. Biasa saya suruh buatkan kopi itu biasa. Kalau saya pijet capek saya suruh pijet aja saya. Ya harusnya begitu. Saya itu nggak pernah jadi mukhibin ya. Makanya saya nggak malu-malu. Manusia merdeka, spiritual merdeka. Karena memang saya berada dalam lingkungan keluarga pesantren yang notabene keluarga-keluarga itu dipondoi para habib. Mondoknya di beberapa keluarga saya. Jadi saya itu nggak pernah jadi mukhibin. Beberapa habib itu kan. Tapi saya punya pengalaman ya. Di antara keluarga jenengan yang memiliki santri habaib ya, itu malah justru ada yang tidak menganggap gurunya atau kerabat panjenengan itu sebagai guru. Ya pertamanya baik-baik saja. Karena memang di tradisi lingkungan keluarga saya itu tidak pernah menjerat santri dalam konteks kenasaban, Kiai. Mereka itu setelah belajar pulang sudah pulang nggak apa-apa. Bahkan saya itu pernah dipesan abah saya, Kiai. Suatu ketika saya dari alumni santri ketemu abah, kamu dari mana? Dari Kang niki. Ojo sering-sering dolan anak santri ngrepoti.
Karena mau tidak mau ketika saya main ke santri, mereka bawain ya, bawai pisang, bawai kelapa, bawai macam-macam. Saya nggak boleh, karena main ke santri itu mereka senang santri, tapi tanpa disadari kita merepotkan mereka, membuat repot mereka. Terus pesantren kajian pertama dari Durian Mbah Motomakin, seluruh buku itu mencatat. Kalau Mbah Ismail, bapaknya Mbah Munji, itu pesantren pertama kajian Kiai. Seluruh buku pada mencatat itu. Pesantren tengah dulu, sekarang dinamai pesantren Nahdlatul Ulum. Artinya apa? Itu harusnya alumninya itu banyak. Nah, saya pernah tanya pada kakak, Mas, alumni Mbah Ismail itu kan pondok pertama kajen, dan banyak alumni kajen yang jadi kiai besar pendiri NU. Alumni Mbah itu sapa itu Mas? Ora oleh nyatet alumni itu. Padha karo ora ikhlas mulang ilmu. Sampai segitunya ya. Oke. Tapi coba kalau mondok di Pak Alwi. Oh, kamu kalau nggak ikut nganu saya, kamu harus cinta Pak Alwi. Kalau nggak manfaat ilmu. Dicatat, namanya dicatat di pertemuan alumni segala dan sebagainya. Memang kamu asis ya. Jadi nggak ada catat. Berarti ikhlas. Sampai sekarang saya itu nggak pernah mencatat alumni abah saya. Jadi itu saya nggak mau tahu alumni abah saya itu siapa. Sama alumninya Mbah Ismail, mbah saya, itu nggak ada yang mencatat, nggak ada yang dicatat. Cuman nggak enaknya ketika Mbah Munji mau mondok di Mbah Khalil Bangkalan, nggak mau Mbah Khalil Bangkalan. Alasannya? Alasannya saya nggak mau mengatakan alasannya ya karena putranya Mbah Ismail. Khawatir suul adab mungkin. Artinya saya nggak tahu saya kayak pokoknya nggak boleh. Dari sana kok nggak ambil lagi nanti ya. Muter. Mau mondok di Mbah Soleh Darat itu nggak diterima Mbah Munji. Terus jujur aja di kajen itu ada istilah kiai kajen itu mondok di sarang itu sedikit tidak boleh karena dianggap hasil menimba di kajen kok diambil lagi. Pernah Mbah Sahal Mahfud ini terekspos ini sama abah saya itu mau pasan, mau mondok tabarukan di Mbah Zubair. Abahnya Mbah Yai Maimun. Abahnya Mbah Yai Maimun. Oleh Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun, ampun Agus. Dengan Kiai Sahal di situ juga ada abah saya. Oh, kalau nimbo kangelan kok badhe jenengan pendet. Mendet malih. Mboten Kiai, kula badhe tabarukan mriki. Akhirnya tetap mondok. Dan istilah itu banyak didengar oleh kiai-kiai kajian sampai sekarang. Jadi Mbah Sahal, abah mau mondok itu, ampun aku kok lain kajian. Dulu sarang itu kan mondoknya di kajian. Bapaknya Mbah Maimun, Mbah Su'eb, Mbah Zubair, bapaknya Mbah Zubair, Mbah Su'eb, dan Mbah Usman Zaid yang Sedan itu mondoknya di kajian dulu. Mbah Soleh Darat di kajian. Mbah Soleh Darat di kajian. Dan kajian itu sebenarnya pondok tua. Kajian tapi itu kok bekas-bekasnya pada waktu penjajah Belanda kok. Karena memang Pati itu termasuk sentral VOC. Santri sentral orang-orang Belanda itu pusat kantornya di Pati. Dan yang melakukan perlawanan kuat itu mbah saya, Mbah Munji. Makanya apa kalau di kajian yang dicari itu Mbah Mahfud sama Mbah Munji. Mbah Mahfud itu ayahnya Mbah Sahal. Sama Mbah Munji. Dan saya itu kemarin dapat cerita di Desa Pekalongan Winong Pati. Winong Pati. Jadi Pati Kidul, Pati Selatan, Pati Selatan. Parang Garuda. Saya itu silaturahim di cucunya Mbah Johar. Namanya Kiai Hilal. Saya ke situ cerita Mbah Johar itu muridnya Mbah Munji. Mosok Syekh Gus, padahal di Pekalongan itu pesantren besar-besar itu dari Mbah Munji. Saya tanya, Mas Agus? Iya, dia cerita. Tapi kami nggak punya catatan. Alumni pondoknya Mbah Ismail saya itu nggak ada catatan. Karena memang nggak boleh mencatat alumni itu. Ya udah, orang menyampaikan ilmu itu kayak bersedekah. Kalau sudah, ya sudah nggak usah dijerat dengan kenasaban. Amanah titipan menyampaikan ilmu. Kalau sudah pulang ya sudah. Harusnya begitu. Punya ikatan tidak apa-apa, tapi nggak usah dijerat dengan kenasaban. Setuju ya. Sampai ditunjuk-tunjukkan, maka nggak pernah ada kita itu menunjukkan kayak ini alumni nggak lah.
Padahal kajen takoni, oh itu alumni saya. Itu alumni enggak bisa. Padahal kajen pondok pertama itu pasca Mbah Moto Makin, pondok tengah Mbah Ismail. Tapi enggak pernah punya catatan alumni. Tapi pondok itu semua sejarah mengatakan itu paling yang mengaku dan masuk dalam sejarah itu Mbah Sirot. Mbah Sirot pondok Salafiyah. Mbah Sirot itu mengaku dan ada bukunya kalau beliau itu adalah muridnya Mbah Ismail. Dan pesan kepada Mbah Bedowi pada cucunya, maka cucu Mbah Sirot itu banyak yang seperti keluarga. Dan buku sejarah pesantren Salafiyah itu juga menyebutkan Mbah Ismail pondok pertama dan Mbah Sirot adalah murid dari Mbah Ismail. Dan Mbah Sirot punya putra Mbah Bedowi, dan Mbah Bedowi itu adalah gurunya Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum dulu mondok kajen itu di Mbah Bedowi, dan itu juga masuk sejarah manakibnya Mbah Maksum. Jadi kiai dulu itu sampai seperti itu. Seperti itu, subhanallah. Jelek-jelek, terima kasih dapat mata kuliah penting yang berjudul Melawan Hegemoni Ideologi, Budaya, Spiritual, Intelektual, Kajian Sejarah Peradaban Islam, Perspektif Ideologi Hadromautisme di Indonesia. Luar biasa. Dan selamat untuk Pak Yai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang akan melanjutkan studi S3-nya ke Undip, insya Allah nanti. Enggak. Saya ini orang kampung, Yai. Saya nggak pernah kuliah. Saya ini sebenarnya hanya santri utun, guys. Wakil ya. Dan jenengan tidak mengandalkan nasab keturunan siapa, tapi melalui usaha mandiri. Dan betul-betul kita akui, di antara yang paling saya ingat dalam memori adalah Mbah Yai Ismail, Mbah Yai Munji itu tidak pernah mencatat alumninya. Atau apalagi mengakui, iku loh, wong hebat iku loh, punya nyantri ke saya, itu murid saya. Enggak mengakui, karena ikhlas menyampaikan amanah ilmiah kepada ummah. Ada kiai yang ceramah pada saat itu, kisah ke saya, kiai. Saya mondok dari Mbah ini, disampaikan kok. Itu langsung ditegur. Ojo. Nah ini harus ditiru ya, seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Jangan sampai kalau kamu tidak mengikuti muassis pondok pesantren alma matermu dulu, alumni, maka ilmumu tidak membawa manfaat, tidak barokah, kualah, nggak diakui umat Rasulullah, nggak dapat syafaat. Oh, peti ya, wes. Jangan melawan habaib. Jangan ikuti Kiai Ahmad Tamamunji, sesat itu. Padahal semuanya tahu, sejarah mencatat pesantren tengah itu pesantren pertama kajen pasca Mbah pesantren paling tua sebelum adanya Maslakul Huda, sebelum ada yang lain, sebelum ada NO, sebelum ada Nur Hadi dan lainnya. Subhanallah. Matole belum berdiri. Matole Falah Kajen Margoyoso belum berdiri. Belum. Saya alhamdulillah juga sedikit-sedikit punya silsilah keilmuan ke sana ya. Cuma dari Mbah Yai Muhammadun Pondoan juga pernah sedikit nyantri di Mbah Yai Sahal Mahfud. Dulu tuh sempat saya pertama kali, pondoknya Yai Sahal itu nggak salah dah. Harusnya kan Maslahul Huda nggih. Saya itu protes pertama kalinya, namanya santri umur belasan tahun nggih. Harusnya Maslahul Huda. Ternyata oh ya Maslakul ya. Oh mansalaka torikon yaltami sufi. Oh suluk. Oh iya Maslakul. Oh, bener. Baru sadar setelah saya nyantri kilatan di sana nggih. Demikian terima kasih Romo Yai telah hadir ke Surabaya ini. Semoga mencerahkan kami ya dan para pemirsa pada umumnya semua di seluruh penjuru bumi Indonesia ini. Terima kasih, jazakallahu khair, jazaan wafiron kamilan fid dunya hatal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.